alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yusaddid bi lisani wa yahdi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Ya, masih di dalam permasalahan zakat. Ya, kemarin terakhir kita sudah membahas salah satu bagian zakat. Ya, karena zakat itu kan terbagi dua, ada zakat mal, ada zakat badan. Ya, atau zakat fitrah. Kemarin zakat mal sudah kita jelaskan semuanya secara singkat. Ya. Adapun yang kedua yaitu mengenai tentang permasalahan zakatul badan atau zakat fitrah. Ya. Kapan ini diwajibkan dan bagi siapa yang wajib, ya, dan berapa mengeluarkannya, kapan waktunya, insya Allah kita dijelaskan satu persatu. Ya, kama tajibu zakatul mal, tajibu zakatul badan. Sebagaimana kita ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat harta, maka kita juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Dengan 3 syarat. Yang pertama al-Islam, ya, orang muslim. Berarti orang yang non muslim, orang kafir, dia nggak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berarti yang wajib hanya orang Islam. Syarat yang kedua yaitu idraku ghurubi akhir yaumin min Ramadan, ya, wa juz'un min Syawal, ya. Yang kedua yaitu mendapati sebagian waktu di bulan Ramadan dan sebagian waktu di bulan Syawal. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalkan ada seorang bayi lahir jam 5:30 sore, ya, di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, ya, malamnya ini sudah mau takbiran. 5:30 dia lahir, ya, sampai dia maghrib, hidup sampai maghrib, ya, dapati maghrib. Berarti sekarang dia mendapati sebagian waktu di bulan Ramadan dan sebagian waktu di bulan Syawal, maka anak ini juga wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi penanggung jawabnya. Berarti ayahnya itu dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga kalau misalkan ada seorang nikah, ya, nikahnya kapan? Nikahnya pas bulan Ramadan. Ya, misalkan dia tidak mau rugi, ya, tidak mau modal, tidak ngeluarkan makanan, sore-sore nikah, ya. Kemudian sah pernikahan tersebut, ya, sampai wanita tersebut melewati waktu maghrib bersama suaminya, maka sekarang suaminya wajib juga mengeluarkan zakat fitrah buat istrinya. Kenapa? Karena sekarang sudah menjadi tanggungannya. Tapi kalau misalkan dia nikahnya setelah sholat maghrib atau setelah masuknya maghrib, maka tidak wajib bagi suaminya, tapi wajib bagi dirinya. Ya, kalau misalkan dia mampu, ya. Itu seperti itu maksud syarat yang kedua. Ya, jadi kalau misalkan tadi contoh yang pertama, bayi dia lahir 5:30 tapi jam 6 kurang seperempat meninggal, ya nggak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Ya karena tidak memenuhi syaratnya. Begitu juga tadi baru nikah, ya mungkin orangnya stres, dicerai langsung, belum maghrib sudah dicerai. Bagaimana? Wajib mengeluarkan? Ya tidak wajib. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa wujudu ma yafdulu an mu'natihi wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu lailatal id wa yaumahu wa an dastithawbin yaliku bihi wa an maskanin wa khadimin yahtaju ilaihi. Syarat yang ketiga yaitu dia memiliki kelebihan biaya, ya, atau nafkah untuk dirinya dan untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Artinya istrinya, anaknya, pembantunya, orang tuanya, ya, ayah, ibunya, ya, atau kakeknya, jika mereka ini berada di bawah tanggungannya. Kira-kira dia punya makanan enggak? Oh, ini punya makanan. Buat siapa? Buat saya, istri saya, anak saya, cukup semuanya. Oh ya cukup, itu semuanya cukup segini. Sisanya ada berapa? Ada sisanya, lebihannya ada. Ya berarti dia sekarang wajib terkena zakat fitrah, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena ada harta lebihan, ya, yang dia cukup untuk hari Id dan malamnya.
Adapun nanti bagaimana cara mengeluarkannya, oh ini hartanya yang lebihnya ini nggak cukup untuk semuanya, ada permasalahannya nanti. Ya. Tapi artinya sekarang dia sudah terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitrah terlebih dahulu. Kenapa? Karena memenuhi tiga syarat ini ya. Ya. Dia punya makanan itu, juga punya pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak. Ya. Jadi semua itu punya, tidak dihitung. Ya, pakaian yang layak itu nggak dihitung, tempat tinggal yang layak itu nggak dihitung. Ya, jadi misalnya, oh saya punya makanan pas, ya, tapi punya pakaian, ya, pakaiannya dihitung nggak? Oh ini kelebihan, enggak, itu pakaian nggak dihitung. Kenapa? Karena pakaian yang layak itu. Ya, tapi kalau misalkan pakaiannya ini berlebihan, ya itu beda lagi. Ya, dia orangnya bukan orang kaya, orang sederhana, tapi punya bajunya misalkan 3 juta satu bajunya. Wah ini ya dia ini termasuk kelebihan, artinya dia harus jual itu bajunya. Kenapa? Karena itu sudah lebih dari layak gitu loh. Itu tiga syarat ya. Kalau sudah memenuhi 3 syarat ini, maka wajib baginya orang tersebut mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Lah bagaimana kalau seandainya sebelumnya ke situ apa yang dikeluarkan dan berapa jumlahnya? Zakat fitrah ini dikatakan di sini wahya so'un min ghalibi kutil balad, yaitu mengeluarkan 1 sok. Ya. 1 sok itu kalau misalkan dikilokan ya antara 2,5 sampai 3 kilo. Ya kalau mau digenepi 3 kilo lebih afdol ya, lebih baik lah, lebih hati-hati ya, karena dikilokan itu semuanya hanya perkiraan, sehingga kita ngambil yang lebih tinggi juga semakin bagus ya. Itu so'un min ghalibi kutil balad ya, makanan yang tempat kita mengeluarkan di daerah itu tadi, makanan pokok tempat di mana kita mengeluarkan zakat fitrah itu, maka di situ itu yang kita keluarkan ya. Jadi misalkan kita ketika terbenamnya matahari malam terakhir di bulan Ramadan, kita ada di Indonesia. Indonesia ini makanan pokoknya apa? Beras. Berarti yang wajib kita keluarkan adalah beras. Kalau misalkan kita malam terbenam matahari akhir bulan Ramadan itu misalkan ada di Yaman, ya. Yaman itu makanan pokoknya ada gandum, sama ada beras juga, cuman lebih ke gandum. Jadi boleh kita mengeluarkan gandum atau beras. Ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia, ya, dia mengeluarkan beras. Boleh nggak kalau di Indonesia dia mengeluarkan gandum? Saya tidak mau mengeluarkan beras, saya beli gandum 3 kilo. Boleh. Kenapa? Karena gandum ini lebih tinggi derajatnya dari beras. Ya. Dari segi gizinya itu lebih bagus gandum. Ya kira-kira kalau kita misalkan beli beras ini, kita makan enggak? Enggak makan saya. Ya berarti harus yang harga yang minimal kita makan. Misalkan yang harganya misalkan 10.000, ya kalau harganya 10.000 kita masih makan misalkan per kilonya. Kalau yang sudah harga 8.000 itu waduh sudah jelek misalkan, nah, itu tidak boleh. Ya. Jadi kita harus mengeluarkan makanan pokok yang sekiranya juga kita layak untuk makan. Ya bukan kita belikan yang jelek aja, enggak. Justru kalau mau lebih bagus kita belikan yang paling mahal. Ya, tapi minimalnya yang layak untuk dimakan. Mau beli yang mahal yang harganya per kilonya 15.000 misalkan, atau yang per kilonya misalkan 30.000 kalau ada, ya silahkan monggo, lebih bagus. Jadi itu mengeluarkannya itu. Ya, jadi kalau misalkan kita sebagai seorang suami misalkan kita punya tanggungan, kita lagi di luar kota, ya, satu di Indonesia, satu di Yaman. Nah, istri kan yang mengeluarkan, suami, anak yang mengeluarkan ayahnya. Ya, mengeluarkannya di mana? Di sana. Ya sudah kita keluarkan di sana gandum. Ya. Kalau misalkan orang sana ke sini yang mengeluarkannya beras, ya atau gandum boleh ya. Gitu. Kemudian di sini ada satu permasalahan lagi, ya. Itu nanti al-jahad terakhir. Adapun waktunya ya, waktunya. Kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah? Ini kan penting. Ada 5 waktu tentang mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama waktul jawaz, waktu diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah, yaitu ketika awal masuk bulan Ramadan. Itu kita sudah boleh.
Ya, kita belum terkena kewajiban. Kenapa? Karena kita belum mengalami malam 1 Syawal. Ya, tapi dari segi diperbolehkannya boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, waktu wujub, yaitu waktu diwajibkan kita mengeluarkan zakat, yaitu ketika terbenamnya matahari hari akhir di bulan Ramadan. Itu kita terkena kewajiban. Kemudian ada yang namanya waktu fadilah. Ya, waktu paling afdol kita mengeluarkan zakat fitrah itu tadi. Kapan? Sebelum sholat Id. Ya, jadi sebelum sholat Id sambil keluar kasih orang fakir miskin. Ya. Atau misalkan tonggo kita ada yang fakir miskin, ya sebelum sholat kita kasih ini. Itu yang paling afdol. Walaupun kalau misalkan pas bulan Ramadan boleh dikeluarkan, atau pas malam takbiran juga boleh dikeluarkan. Tapi paling afdol waktunya ketika sebelum sholat Id. Wa karaha ta'khiruha anha illa linahwi qaribin. Adapun waktu dimakruhkan yaitu ketika mengakhirkan sampai setelah sholat Id, terkecuali untuk menunggu kerabat. Ya, jadi misalkan dia punya kerabat yang miskin yang berhak untuk menerima zakat. Ya, daripada ini saya kasih ke orang lain, saya tunggu kerabat saja. Ya, dia biasanya habis sholat Id mampir ke sini. Ya, atau habis sholat Id saya baru bisa memberikan ke sana, yaitu tidak menjadi makruh. Tapi kalau misalkan nggak ada kerabat yang ditunggu, maka ketika mengakhirkan sampai sholat Idnya itu mengeluarkannya hukumnya makruh. Yang terakhir waktunya waktu hurmah, waktu diharamkan, yaitu takhiruha an yaumil id li ghairi udrin, yaitu mengundur sampai terbenamnya matahari di hari Id, ya tanpa ada udur. Ya, jadi nak ngeluarkan sampai kapan? Sampai maghrib tanggal 2 Syawal berarti ya, masuk tanggal 2 Syawal. Itu hukumnya haram. Artinya dia kena dosa plus tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Jadi itu waktunya ada 5. Kemudian siapa yang wajib mengeluarkan? Ya, kalau misalkan dia punya hartanya lebih, ya buat dirinya, kemudian buat semuanya. Permasalahannya kalau misalkan harta lebihnya ini nggak cukup. Ya, harta lebihnya ini nggak cukup, kan tadi 3 kilo, tapi dia cuman punya 9 kilo, sedangkan dia ini yang dia tanggung dirinya, istrinya, anaknya, orang tuanya, khodimnya misalkan. Ada 5 orang yang dia tanggung, tapi dia cuman punya hanya 3. Apakah dia wajib mengeluarkan? Tetap wajib mengeluarkan. Tapi yang dikeluarkan terlebih dahulu siapa? Nah, yang pertama dia mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Ya. Yang kedua kemudian mengeluarkan untuk istrinya. Ya. Yang ketiga dia mengeluarkan untuk khodimnya, pembantunya. Ya, pembantunya. Kemudian kalau misalkan setelah membantunya dia mengeluarkan untuk anaknya yang kecil. Ya, anak kecil, bukan anak yang sudah dewasa. Kemudian setelah anak kecil dia mengeluarkan untuk ayahnya, ayah dan terus ke atasnya. Kemudian mengeluarkan juga setelahnya untuk ibunya, baru untuk ibunya. Nah, itu urutannya seperti itu. Oh, cukupnya buat 3 orang, ya tadi buat dirinya, istrinya sama khodimnya. Oh, cukupnya buat 4 orang, ya dirinya, istrinya, khodimnya, anak kecilnya. Orang tuanya yang ini nggak wajib. Kenapa? Karena memang hartanya cukup hanya untuk segitu aja. Kalau misalkan memang hartanya itu pas-pasan, harta lebihannya itu pas-pasan, artinya tetap dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab.